Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya dan di video kali ini kita akan membahas tentang if bersarang atau if ganda atau nested if untuk sebuah mini lab sebagai berikut ini. Dan teman sekalian, video yang saya buat untuk menjawab salah satu request dan juga pertanyaan dari seorang YouTuber yang lain bernama adalah Zama Calm. Dan dia mengatakan, "Subet, channel bagus. Thanks Zama untuk respon dan apresiasi Anda." Dan dia berkata, "Bang, mau tanya, saya mau coba buat tabel dengan kasus sebagai berikut. Sekadar contoh saja. Jika asam urat laki-laki 4-7 itu kategorinya adalah normal. Di bawah 4 rendah dan di atas 7 tinggi. Kemudian jika asam urat perempuan normalnya 3 sampai dengan 6. Dan artinya kalau di bawah 3 itu rendah dan kalau di atas 6 itu sama dengan tinggi. Nah, saya ingin membuat rumus dengan kasus tersebut dalam satu sel. Sudah mencoba rumus if semampu saya tapi belum bisa. Mohon bimbingannya." Oke, teman sekalian, khususnya buat sama Calms dan buat teman-teman yang lain, untuk kasus seperti ini kita tidak bisa menggunakan rumus if, tetapi harus menggunakan rumus if berganda atau if bersarang atau nested if. Dan ini adalah contohnya. Ini saya sudah buatkan seperti ini misalnya teman sekalian. Ini adalah hasil dari sebuah mini lab. Dan ini nama si pasiennya misalkan. Dan ini jenis kelaminnya. Misalnya kita bisa pilih sini pria atau wanita. Dan teman sekalian Anda perhatikan standar normalnya akan berubah. Kalau wanita ini 3 sampai dengan 6. Kalau pria standar normalnya adalah 4 sampai dengan 7. Kemudian kita bisa isi hasilnya. Kalau hasilnya misalkan untuk pria 3. Maka kita lihat hasilnya, keterangannya adalah rendah. Tapi kalau hasilnya antara 4 sampai dengan 7, misalkan saya ketik sini 6, maka hasilnya adalah normal. Dan kalau hasilnya ada 8, maka keterangannya adalah tinggi. Demikian juga dengan wanita. Kalau wanita seperti ini, kalau 8 itu nilainya tinggi, tapi kalau 5 itu artinya nilainya normal dan seterusnya. Nah, teman sekalian, bagaimana cara membuatnya? Kita akan gunakan dua buah fungsi utama atau rumus utama. Yang pertama adalah ini gunakan data validation. Ini kita gunakan fungsi if normal atau if standar atau if tunggal. Dan ini kita gunakan fungsi if ganda. Nah, bagaimana caranya? Mari kita langsung latihan di sheet berikut ini. Nah, teman sekalian, ini adalah area kerja kita. Ini adalah nama. Misalnya saya ketik sini adalah namanya misalkan Hartono gitu ya. Dan jenis kelaminnya nanti saya di sini mau pilih bisa perempuan atau bisa pria atau wanita. Dan untuk memberikan pilihan pria atau wanita maka kita gunakan data validation. Caranya kita klik di sini data, kemudian kita pilih yang di sini ya, lambang kecil ini, kemudian kita klik panahnya dan kita pilih data validation. Kemudian kita pilih yang mana teman sekalian? Kita pilih yang pilihan list dan kemudian kita bisa ketik source-nya. Dalam hal ini pilihannya ada 2. Yang pertama adalah pria, kemudian kasih koma untuk pilihan yang kedua adalah wanita. Dan kalau sudah, kita tinggal klik OK. Nah, maka teman sekalian sudah selesai data validation-nya, pilihan sudah muncul, sini pria, dan bisa pilihan yang kedua adalah wanita. Yang kedua adalah kita masukkan adalah standar normalnya. Standar normalnya kalau pria itu adalah 4 sampai dengan 7, kalau wanita itu normalnya 3 sampai dengan 6. Nah, gimana caranya? Kita gunakan fungsi if ya. Saya ketik di formula bar sini sama dengan if ya, tab atau buka kurung. Logical test. Logical testnya apa? Logical testnya adalah saya mau lihat apakah di C3 ini apakah sama dengan pria. Ya, saya kasih tanda petik 2 karena inilah bentuknya teks ya, pria. Dan koma. Artinya gini teman sekalian, kalau logical testnya adalah apakah C3 sama dengan pria, kalau hasilnya benar maka berapa standarnya? Kalau benar standarnya adalah 4 sampai dengan 7 ya. Saya tulis di sini 4 sampai dengan 7. Bisa kasih tanda petik karena ini akan menjadi sebuah teks 4 sampai dengan 7. Kemudian saya kasih tanda petik 2. Kemudian koma. Kalau false atau kalau salah teman sekalian, kalau salah maka ini artinya adalah bukan pria atau sama dengan wanita. Maka nilainya berapa? Nilainya adalah 3 sampai dengan 6. Oke, seperti ini. Kasih tanda petik 2 di kiri dan di kanannya. Kemudian tutup kurung. Rumus if-nya sudah selesai. Kita tekan enter. Lalu sekalian perhatikan. Kalau wanita standar normalnya adalah 3 sampai dengan 6.
6. Bagaimana kalau seandainya kita ganti dengan pria? Maka hasilnya langsung berubah menjadi 4 sampai dengan 7. Nah, berikutnya teman sekalian adalah kita akan menentukan keterangan ini. Nah, keterangan ini hasilnya seperti apa tergantung berapa hasilnya. Maka kalau hasilnya 3, maka harusnya keterangannya apa teman sekalian? Harusnya keterangannya adalah rendah. Oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mau tidak mau kita gunakan fungsi if ganda. Dan kita pelajari dulu adalah aliran logikanya seperti ini. Ya, hasil pemeriksaan atau hasil tesnya, apakah dia seorang pria? Kalau dia seorang pria, ya jawabannya ya gitu ya. Maka ditanya lagi berikutnya, apakah hasilnya di bawah 4? Kalau hasilnya di bawah 4, maka langsung kita sebut dengan rendah. Atau sebagai description keterangannya adalah rendah. Tetapi kalau hasilnya dia tidak di bawah 4, maka kita tanya lagi, apakah hasilnya di atas 7? Kalau hasil di atas 7, maka keterangannya adalah tinggi. Dan kalau jawabannya tidak, artinya kalau tidak itu artinya apa teman sekalian? Tidak itu artinya dia di atas 4, tapi di bawah 7. Maka hasilnya adalah normal. Nah, inilah kalau untuk pria. Bagaimana kalau seandainya bukan pria? Pertanyaannya pria, kalau bukan atau wanita maka ini no. Maka ditanya lagi, apakah hasilnya di bawah 3? Kalau di bawah 3 maka kategorinya adalah rendah. Dan kalau dia tidak di bawah 3, kita tanya apakah dia di atas 6? Kalau dia di atas 6 maka itu artinya tinggi. Dan kalau dia tidak di atas 6 tapi dia di atas 3, maka itu kategorinya adalah normal. Nah, sebelum Anda membuat nested if atau if berganda atau if bersarang, ada baiknya Anda gunakan dan buat dulu rangkaian aliran logikanya. Nah, maka teman sekalian, mari kita coba buat di sini. Karena ini ada pria, ada wanita, maka kita untuk mempermudah kita coba buat dulu untuk yang pria. Saya akan gunakan di sini misalnya teman sekalian ya, di D14 ini. Saya gunakan di formula bar. Saya ambil yang kanan dulu, yang sini adalah pria ya. Saya tanya pertama adalah sama dengan if hasil tesnya apakah lebih kecil daripada 4. Ya, saya tulis di mana teman sekalian? Tulis di sini. Hasil tesnya itu yang mana? Hasil tes kan adalah ini, ya. C6. Kemudian C6 ini saya tanya apakah dia lebih kecil dari 4. Nah, koma, ini logical testnya, koma value if true. Value if true adalah kalau seandainya benar. Jadi kalau hasil tesnya di atas atau hasil tesnya di bawah 4, kalau benar maka keterangannya adalah rendah. Nah, rendah itu karena bentuk teks maka kita kasih tanda petik 2, kita tulis ini rendah. Oke. Nah, selesai teman sekalian, ini adalah logical test yang pertama. Kemudian koma, kalau salah ya, if true, if false kalau salah. Jadi kalau salah kita tanya lagi, apakah hasilnya di atas 7? Maka kita gunakan if yang kedua, if buka kurung logical test. Logical test yang mana? Yang ini teman sekalian, C6. Kita tanya sekarang apakah dia lebih besar daripada 7. Kemudian koma, kalau benar. Nah, kalau benar maka hasilnya adalah apa? Hasil keterangan adalah tinggi ya. Kita tulis di sini tinggi, tanda petik 2 di kiri dan di kanannya karena bentuknya adalah teks. Kemudian koma. Nah, kemudian koma teman sekalian. Kalau false, ini kan terakhir ya. Kalau false maka apa? Adalah normal. Maka kita langsung ketik saja sini adalah normal. Oke, tanda petik 2 di kiri dan di kanan. Kemudian kita tutup kurung. Tutup kurung sekali lagi dan kita tekan enter, hasilnya adalah rendah. Nah, jadi teman sekalian, kalau hasilnya pria, kalau jenis kelaminnya pria, nilainya 3, hasilnya 3, maka keterangannya adalah rendah. Kita coba kalau hasilnya 5 di tengah-tengah gitu ya, maka keterangannya adalah normal. Dan kalau dia di atas 7 atau sama dengan 8, maka keterangannya adalah tinggi. Nah, teman sekalian, ini adalah rumus untuk si pria. Oke, nah sekarang kita coba bikin rumus yang kedua adalah untuk wanita. Nah, bagaimana caranya teman sekalian? Mirip-mirip dengan yang pria tadi, kita gunakan yang di sebelah kanan bawah ini ya. Kita gunakan dulu fungsi if yang pertama sama dengan if buka kurung logical test. Logical testnya adalah ini. Oke. Kemudian kita tanya apakah dia lebih kecil dari 3. Oke, apakah dia lebih kecil daripada 3? Kalau jawabannya ya, maka keterangannya adalah rendah. Oke. Kemudian kita koma. Nah, sekarang kalau seandainya dia
salah, maka kita tanya lagi teman-teman, kalau dia salah apakah nilai tesnya di atas 6? Maka kita gunakan if yang kedua. Kita if yang kedua. Kemudian kita buka kurung, logika tesnya adalah ini. Kemudian kita tanya apakah dia di atas 6. Kemudian kita koma, kalau benar. Kalau benar di atas 6 maka hasilnya adalah tinggi. Oke, kita tulis di sini tinggi. Dan kemudian kalau dia salah teman sekalian, maka artinya adalah normal. Normal itu artinya dia tidak di bawah 3, tetapi dia berada di bawah 6. Oke, itu sama dengan normal. Oke, kita ketik sini normal. Ya, tutup tanda petik 2 dulu, tutup kurung sekali lagi, dan kita tekan enter. Nah, teman sekalian, inilah untuk wanita. Oke, kita coba tes. Ya, kita pilih sini adalah wanita. Nah, wanita itu standarnya 3 sampai dengan 6. Bagaimana kalau seandainya 8? Kalau 8 nilainya tinggi. Bagaimana kalau seandainya kita kasih nilainya 6? Kalau nilainya 6, maka standarnya adalah normal untuk yang wanita ini ya. Kemudian yang berikutnya kalau kita kasih nilainya 2. Kalau nilainya 2, maka yang wanita ini kategorinya rendah. Oke, ini adalah untuk yang rumus untuk yang laki-laki, ini adalah rumus untuk yang wanita. Ya, rumusnya saya akan copy karena kita akan gabungan nanti supaya gampang gitu ya. Saya akan copy rumusnya. Ini saya akan copy. Kemudian saya coba taruh di sini. Ya, di sebelah kanan sini saya copy saja rumusnya. Oke, kemudian ini adalah yang kedua untuk yang wanita. Saya juga copy saja rumusnya. Seperti ini. Saya copy, kemudian saya pindahkan ke sini. Oke, karena kita akan meng-copy paste, nanti kita menggabungkan antara pria dan wanita. Nah, berikutnya teman sekalian, kita akan menggabungkan apakah ini pria atau wanita, maka kita akan buat di sini sama dengan if. Maka pertanyaannya adalah if apa? If jenis kelamin, dalam hal ini adalah C3, apakah sama dengan pria? Ya, saya kasih tanda petik 2 karena ini adalah bentuknya teks. Oke, pria. Tanda petik 2 lagi. Kemudian koma. Value if true. Value if true itu artinya apa teman sekalian? Kalau seandainya dia pria, maka rumusnya yang mana? Rumusnya kan adalah yang ini. Oke. Maka saya akan mengcopy dulu rumus yang di sini. Nah, saya akan bikin tanda tutup kurung dulu ya supaya dia tidak error. Nah, ini saya akan copy dulu yang di sini teman sekalian. Saya copy semuanya. Kemudian saya balik lagi ke rumus yang di sini. Ya, jadi kalau dia pria, kalau dia itu adalah value if true, kalau dia benar, maka rumusnya mana? Rumusnya yang ini. Oke, yang ada di sini ya, yang sudah kita buat tadi. Kemudian koma. Kalau false atau kalau salah, nanti kalau salah berarti dia wanita. Rumusnya yang mana? Rumusnya adalah yang di bawah sini. Oke, saya tutup kurung dulu supaya rumusnya tidak error. Ya, kemudian saya copy rumus yang buat wanita. Oke, saya copy di sini. Kemudian saya pindahkan ke ini. Ya, saya bikin di sini. Saya tinggal paste saja. Oke. Kemudian selesai teman sekalian, kita akan tekan enter dan hasilnya seperti ini. Oke. Dan ini sebagai alat bantu kita sudah bisa hapus atau kita tidak perlu lagi. Nah, sekalian, mari kita coba cek hasilnya apakah sudah sempurna atau belum. Ya, wanita standarnya adalah 3 sampai dengan 6. Kalau 2 artinya rendah. Bagaimana kalau standarnya kalau hasilnya kita buat menjadi 4, maka hasilnya adalah normal. Kemudian bagaimana kalau hasilnya 7? Maka standarnya 3 sampai 6, maka hasil keterangannya adalah tinggi. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita ganti dengan jenis kelaminnya pria? Oke. Nah, kalau pria hasilnya 7, maka keterangannya apa? Normal. Oke. Kalau hasilnya 8 atau 9, maka keterangannya adalah tinggi. Dan kalau hasilnya 2, maka keterangannya adalah rendah. Nah, teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari teman kita yang bernama Zama Counts. Bagaimana cara membuat informasi yang terkait dengan hasil lab ini. Teman sekalian, mudah-mudahan Anda bisa mempelajari dengan baik. Dan jangan lupa subscribe channel saya teman sekalian. Dan sampai ketemu di video yang akan datang.